Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Falevi. Terus yang kedua ada Wildan Paniferian. Yang ketiga ada Muhammad Asrifana. Saya akan menjelaskan cara membuat tembaga dan aluminium. Nah, tembaga adalah logam yang secara alami ditemukan dalam biji-biji di kerak bumi. Oleh karena itu, cara membuat tembaga sebenarnya mengacu pada proses ekstraksi dan pemurnian tembaga dari bijinya. Next, cara membuat tembaga. Yang pertama, penambahan biji tembaga. Penambahan dilakukan dengan cara tambang terbuka atau tambang dalam tergantung letak biji. Terus yang kedua ada penghancuran dan penggilingan. Biji yang ditambang dihancurkan menjadi ukuran kecil, selanjutnya digiling menjadi bubuk halus agar proses ekstraksi lebih efisien. Terus ini yang ketiga, konsentrasi biji. Biji dicampur dengan air dan zat kimia tertentu, lalu diaduk dan diberi udara. Tambahan akan melekat pada buih dan naik ke permukaan menghasilkan konsentrat tembaga. Terus yang keempat ada pemanggangan. Nah, konsentrat dipanaskan dengan udara, mengubah sulfida menjadi oksida. Terus yang kelima, peleburan. Oksida tembaga diatur dalam tanur tinggi untuk memisahkan logam dari sisa batuan, menghasilkan mete tembaga. Yang keenam ada konversi. Tembaga sulfida dioksidasi menjadi tembaga murni. Terus yang ketujuh, pemurnian listrik. Nah, hasil akhir tembaga murni hingga 99,99% Celcius siap digunakan untuk kabel listrik, pipa, logam, campuran, dan lain-lain. Next ada aluminium. Aluminium adalah unsur logam yang ringan, tahan korosi, dan mudah dibentuk, yang banyak digunakan dalam berbagai industri seperti konstruksi, transportasi, kemasan, dan peralatan rumah tangga. Oke, next. Nah, terus ini selanjutnya ada sifat-sifat aluminium. Yang pertama, ringan. Terus yang kedua, tidak berkarat, tahan terhadap oksidasi karena membentuk lapisan oksida pelindung. Yang ketiga, konduktor listrik dan panas yang baik. Terus mudah dibentuk, dilas, dan dicetak. Dapat didaur ulang. Next, cara membuat aluminium. Penambangan bauksit. Bauksit adalah biji utama aluminium yang mengandung aluminium oksida. Terus pemurnian bauksit. Proses Bayer, tujuan mengubah bauksit menjadi aluminium oksida murni. Elektrolisis aluminium oksida. Proses, tujuan mengubah aluminium oksida menjadi aluminium murni. Cara membuat magnesium dan titanium. Magnesium. Membuat magnesium dalam bentuk unsur murni logam magnesium adalah proses yang kompleks dan tidak bisa dilakukan di rumah dengan aman. Proses ini membutuhkan peralatan industri khusus dan kondisi yang sangat terkontrol, biasanya melalui 1. Elektrolisis magnesium klorida. Ini adalah metode utama produksi magnesium secara industri. Magnesium klorida biasanya diekstrak dari air laut atau mineral yang mengandung magnesium. Kemudian magnesium klorida cair dielektrolisis, arus listrik dilewatkan melalui lelehan Mgc12, memisahkan magnesium logam di katode dan gas klorin di anode. Proses ini membutuhkan suhu yang sangat tinggi, sekitar 750 derajat Celcius, dan konsumsi energi yang besar. 2. Proses termal. Proses ini melibatkan reduksi magnesium oksida dengan ferrosilikon pada suhu tinggi dalam ruang hampa. Magnesium oksida biasanya berasal dari mineral dolomit atau magnesit. Reaksi menghasilkan uap magnesium yang kemudian didinginkan untuk mendapatkan magnesium padat.
Baik, selanjutnya ada titanium. Metode utama untuk memproduksi titanium murni secara industri adalah proses Kroll. Berikut adalah langkah-langkah umumnya. Yang pertama ada ekstraksi titanium tekloride. Bahan baku utama adalah biji titanium seperti rutil atau ilmenit. Selanjutnya ada biji titanium direaksikan dengan gas klorin dan kokas pada suhu tinggi sekitar 900 derajat Celcius dalam reaktor fluidase. Reaksi ini menghasilkan titanium tekloride dalam bentuk gas dan karbon monoksida atau karbon dioksida. Pemanasan reaksi umum TiO2 plus 2Ci2 plus C jadi TiCi4 plus CO2 atau CO. Ini ada pemurnian TiCl4 maksudnya, yang dihasilkan seringkali mengandung kotoran seperti klorida logam lain, misalnya klorida besi. TiCl4 dimurnikan melalui proses distilasi fraksional dan dipresipitasi untuk menghilangkan kotoran-kotoran ini. Sebenarnya ada 3 reduksi TiCi4 menjadi logam titanium atau proses Kroll. Cairan kemudian direduksikan menggunakan magnesium cair atau natrium dalam reaktor baja tahan karat yang disegel biasanya pada suhu 800 sampai 850 derajat Celcius dalam atmosfer gas inert untuk mencegah kontaminasi dari oksigen atau nitrogen di udara. Selanjutnya ada pemurnian spons titanium. Spons titanium yang dihasilkan masih bercampur dengan MgC dan sisa magnesium. Untuk memisahkan spons titanium dari MgCi dan sisa magnesium dapat dilakukan dengan metode pencucian atau lacing menggunakan asam encer atau distilasi vakum pada suhu tinggi. Yang kelima ada peleburan spons titanium menjadi ingot. Spons titanium yang sudah dimurnikan kemudian dihancurkan dan dikompresi. Material ini kemudian dilebur dalam tungku busur vakum atau vacuum arch remelting atau VAR menggunakan elektrode konsumsi. Peleburan dilakukan dalam kondisi vakum tinggi atau di bawah perlindungan gas inert argon untuk mencegah reaksi titanium cair dengan oksigen, nitrogen, atau karbon. Proses peleburan ini sering diulang, biasanya dua kali untuk menghasilkan ingot titanium yang padat, homogen, dan bebas dari inklusi. Yang keenam ada fabrikasi. Ingot titanium yang sudah jadi kemudian proses lebih lanjut melalui penempaan, pembekokan, pemesinan, pemotongan, atau pengelasan untuk membentuk berbagai produk titanium. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.